Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chandra Senjaya, NPM 2088201040. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatuan, yakni bahasa Indonesia yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Bahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Kita sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad silam. Bahasa lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, bahasa sangat terkait dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunaannya. Tidak heran jika suatu daerah memiliki bahasa yang berbeda untuk maksud yang sama. Suatu bahasa dapat berkembang dengan pesat atau sebaliknya secara perlahan musnah karena ditinggalkan penggunaannya. Arus globalisasi menimbulkan kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan percakapan sehari-hari semakin tinggi. Yang lebih parah, semakin berkembangnya bahasa slang atau bahasa gaul yang mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Misalnya pada ujaran berikut. Saya mah kalau cari info, cukup saya browsing aja di internet. Dalam konteks percakapan sesama teman mungkin bisa diterima. Tapi jika bahasa tersebut terbawa dalam konteks resmi, inilah yang berbahaya. Dalam konteks tertentu, menguasai bahasa asing memang diperlukan, akan tetapi kebanggaan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya jangan sampai mengikis kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pepatah mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, jati diri kita sebagai bagian dari suku-suku di Nusantara dan sebagai bangsa yang mandiri tercermin dari bahasanya. Selain itu, penggunaan bahasa pun menunjukkan pola pikir kita. Semakin baik kita bertutur, semakin tertata pola pikir kita. Namun sebaliknya, jika ujaran bahasa kita kacau, hal itu mengindikasikan kacau pula pikirannya. Tidak mengherankan jika para psikolog menggunakan bahasa sebagai alat terapi. Di saat kita gencar menguasai bahasa Inggris, justru masyarakat internasional gencar pula melirik bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Beberapa kali konferensi internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing diselenggarakan sebagai upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Malah pelajaran bahasa Indonesia telah masuk ke dalam kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah di beberapa negara. Salah satu alasan mengapa masyarakat luar ingin menguasai bahasa Indonesia adalah agar mereka bisa masuk untuk membuka lapangan kerja. Di era pasar bebas, berbagai bahasa akan mengadu peruntungan ekonomi, bisnis yang sudah pasti melibatkan pribumi Indonesia. Mereka bukan hanya mempelajari bahasa Indonesia, melainkan juga bahasa daerah.
Selain sebagai identitas sebagai bangsa, keterampilan berbahasa pun harus dikuasai kita agar pertama dapat menghilangkan jarak bahasa antar anggota masyarakat, terutama antara masyarakat golongan bawah dan atas. Kedua, membangun rasa kecintaan yang tinggi terhadap bahasa Indonesia sehingga muncul perasaan emosional untuk mempertahankan kelanggengan bahasa Indonesia. Ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Misalnya, menjadi seorang wartawan, reporter, penulis buku, penyiar radio, orator, dan pembicaraan dalam forum-forum resmi. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.